Melanjuti cerita sebelumnya, kisah ini langsung dibuka dengan adegan epik proses pembajakan kapal US Navy Nathan James. Situasi semakin kacau, ratusan tentara angkatan laut yang ada di kapal Nathan James disandera oleh oknum polisi negara bagian Maryland. Salah seorang dokter di kapal, Rios, berhasil mengamankan vaksin sebelum diambil oleh para anggota polisi. Sementara itu, dan sebagaimana diketahui, Dr. Quincy mengalami pendarahan hebat akibat luka tembak dalam peristiwa ini. Setelah berhasil membawa pergi anak dan ayahnya dari Olympia, Tom Chandler menemui anak buahnya. Kapten kapal Nathan James ini langsung membagi dua tim. Russ ditugaskan untuk mengamankan ayah dan kedua anak Tom. Kemudian Tom dan anggota lainnya akan mengambil alih gedung power supply. Di kapal, ada salah seorang awak yang selamat dari penangkapan dengan sengaja menonaktifkan pendingin ruangan. Harapannya, cara ini bisa digunakan sebagai celah meloloskan diri dari para pasukan polisi. Masih ingat teks, tentara bayaran yang sebelumnya menumpang dan membantu pasukan di kapal Nathan James. Tidak sengaja ia bertemu dengan salah seorang pemberontak. Awalnya mereka saling todong senjata, namun setelah itu pria gondrong ini berhasil meyakinkan anggota pemberontak tersebut bahwa dirinya bukanlah orang jahat. Kemudian, teks mencari informasi tentang apa yang sedang terjadi di Maryland. Pete dapat kabar dari bawahannya kalau vaksin primordial tidak ditemukan di lab kapal. Hal ini membuat Pete marah dan langsung mengancam Mike agar segera menyerahkan vaksin tersebut. Bila tidak, petugas polisi ini tidak akan segan-segan bertindak kasar. Sebagaimana yang kalian lihat, selain memproduksi dan mendistribusikan arus listrik, gedung power supply ini juga dijadikan tempat pembakaran mayat. Tom dan anak buahnya melakukan penyamaran sempurna hingga berhasil mengambil alih lokasi tersebut. Setelah melakukan negosiasi dengan Amy Granderson, Dr. Rachel Scott diizinkan untuk menyembuhkan sebagian orang yang masih di area perkotaan. Sangat disayangkan, di tengah pandemi mengerikan ini, masih saja ada oknum yang sengaja mengambil keuntungan dengan menjual antivirus palsu kepada warga. Untungnya, Rachel datang dan cepat bertindak menyelamatkan warga dari tangan-tangan oknum yang tidak bertanggung jawab. Tom dan kawan-kawan melakukan penyisiran di gedung power supply. Di ruang kendali, ada salah seorang anggota pemberontak yang menyamar sebagai staf. Pemuda itu berkata, "Jangan tembak, saya akan membawamu ke pimpinan." Rencana berjalan sesuai harapan. Akibat suhu panas, sandera di kapal mulai berontak. Mereka minta ke petugas agar para mekanik diizinkan memperbaiki cooling system di kapal. Mau tidak mau, karena semua orang ikut merasakan panas, petugas mengizinkan beberapa mekanik untuk membetulkan sistem pendingin. Tom akhirnya bertemu dengan pemberontak sekaligus mantan perwira polisi Andrew. Meski awal pertemuan mereka dihiasi perasaan curiga, dua pria yang pernah mengenyam bangku pendidikan militer ini akhirnya sepakat untuk berkolaborasi mengambil alih gedung Avocet yang dipimpin oleh Amy Granderson. Merasa ancaman darinya tidak berpengaruh, Pete dan anak buahnya coba strategi baru. Anak dan istri Quincy dijadikan pancingan agar dokter itu mau menyerahkan primordial. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Quincy tidak akan mengkhianati semua awak di Nathan James. Dokter ahli biokimia itu rela mengorbankan diri agar vaksin tidak jatuh ke tangan yang salah, sekaligus menyelamatkan nyawa banyak manusia. Sampai kapanpun kau tidak akan pernah menemukannya. Begitulah kalimat terakhir yang diucap Quincy. You'll never find it. Kematian Quincy rupanya belum membuat Pete dan pasukannya menyerah untuk mendapatkan primordial. Mengetahui kehamilan Kara, dokter dari Avocet menyarankan Pete untuk menculik wanita tersebut dan mengambil primordial dari dalam janinnya. Cara ini terbilang sangat biadab sebab bisa menghilangkan nyawa bayi yang sedang dikandung Kara. Sebelum melakukan aksi culik, Pete perintahkan anak buahnya untuk mengurung Mike ke dalam sebuah ruangan. Cara ini dilakukan untuk melumpuhkan mental para pasukan di kapal. Jika pimpinannya hilang, maka mental para prajurit otomatis akan melemah. You're going on a little trip. No, wait, no. Get your hands off me. What?
Jagoan tidak selalu jadi peran utama. Kalimat tersebut pantas disematkan kepada teks. Setelah mengetahui situasi di Maryland, ex-tentara bayaran itu menyamar jadi anggota polisi, lalu masuk ke gedung Offset dan menyelamatkan Rachel. Dari lantai atas, Rachel melihat Kara sedang diseret oleh petugas. Rachel tahu betul apa rencana mereka. Kara langsung dibawa ke ruang medis, tangannya diikat, mulutnya disumpal kain, lalu dokter meyakinkannya bahwa proses ini aman. Awalnya perut Kara di USG, baru setelah itu jarum disuntikan. Tindakan tersebut bertepatan dengan aksi Tom dan kawan-kawan mematikan arus listrik 1 detik sebelum jarum ditancapkan. Danny Green merusak mesin kendali listrik. Dokter menyiapkan penerang agar bisa melakukan tindakan medis. Salah seorang petugas wanita yang merasa tidak tega melihat tindakan ini sengaja melepaskan ikatan di tangan Kara. Don't shoot her! Hands on your head! Get out of here! I'm so sorry. Go. Di kapal, 3 anggota tentara angkatan laut berhasil masuk ke ruang amunisi dan mengambil beberapa pucuk senjata. Di ruang penahanan sandera, rupanya Barney Bacon menyimpan pisau kecil lalu digunakan untuk memotong kabel yang mengikat tangannya. Singkat cerita, pasukan angkatan laut yang sudah berhasil membawa senjata langsung membebaskan para sandera. Perlu diketahui, aksi ini tidak akan berjalan mulus tanpa bantuan Mike yang sudah berhasil kabur dari kurungan dan memantau pergerakan musuh melalui ruang monitor CCTV. Sailors, everyone, you're about. Baby. Tom dan kawan-kawan berhasil masuk ke gedung Offset lewat jalur bawah tanah. Sementara itu, Mike yang masih berada di ruangan monitor kamera pengawas terus membantu pasukannya memonitor pergerakan musuh. Panik, mungkin itulah yang dirasakan Amy. Dengan tegas, pimpinan Offset itu memerintahkan semua anggotanya untuk mengambil alih gedung power supply supaya listrik kembali menyala. Singkat cerita, sebagian besar pasukan di gedung Offset dan yang berjaga di kapal Nathan James bergerak menuju ke gedung power supply. Danny yang berjaga sendiri berusaha menghalau pasukan Offset yang menyerbu lokasi tersebut. Salah seorang tunawisma membocorkan kepada petugas bahwa dirinya melihat ada orang yang bersembunyi di dalam rumah. Petugas langsung mendatangi ke rumah tersebut dengan alasan akan dibawa ke Olympia untuk disembuhkan. Tentu saja ayah Tom, Jed, sudah tidak lagi percaya dengan bualan tersebut. Meski dalam situasi cucu laki-lakinya mengalami demam, Jed dan Russ sudah siap dengan strategi mereka untuk melumpuhkan petugas. Meski gelap dan jumlah pasukan sedikit, Tom terus menyusuri gedung Offset untuk menyelamatkan Rachel, sedangkan Andrew akan menangkap Amy. Dalam proses pencarian tersebut, kebetulan Tom bertemu dengan Tex, keduanya pun langsung beraksi. Setelah menghabisi beberapa orang petugas, tim dipecah. Tex bertugas mengantar Kara dan Rachel keluar gedung lewat jalur bawah tanah, sedangkan Tom membebaskan semua warga sipil dari ruang lab. Danny yang sampai saat ini masih menghalau serangan musuh, menghubungi Tom dan melapor amunisinya akan segera habis. Otomatis, ia sudah tidak bisa meredam serangan lawan. Mendengar laporan tersebut, Tom langsung beri perintah untuk meninggalkan gedung power supply. Para anggota polisi satu persatu berhasil dibekuk oleh pasukan angkatan laut. Mike tepuk tangan bersorak bahagia melihat aksi anggotanya yang tangguh dan berani karena area dalam kapal sebagian besar sudah berhasil dikuasai oleh pasukan angkatan laut. Sekarang tinggal ruang pusat kendali dan area dek yang akan jadi target operasi. Danny datang menemui Russ. Sekarang tujuan mereka adalah menyelamatkan Tom dan kawan-kawan. Russ sebenarnya tidak mau meninggalkan Jed karena tugas ini adalah perintah langsung dari pimpinan. Namun, setelah Jed meyakinkannya bahwa ia bisa menjaga diri serta kedua cucunya, barulah Russ merasa lega untuk pergi bersama Danny menuju ke markas Offset. Pendek kisah, mereka pun tiba di gedung Offset. Danny yang sedikit lengah nyaris kena tembakan peluru musuh.
Amy mengabarkan kepada seluruh staf yang ada di gedung agar berhati-hati bila bertemu pasukan angkatan laut karena mereka semua adalah teroris. Pengumuman tersebut sontak menimbulkan kesalahpahaman. Alicia yang tadinya sedang mengevakuasi para staf kini malah dapat serangan. Salah seorang polisi yang sedang berjaga mengetahui kepanikan yang terjadi lalu melepaskan tembakan ke arah Alisa. A lot of blood, sir. There you go. Kembali ke Nathan James, ruang pusat kendali berhasil diamankan, sementara di dek kapal sedang terjadi aksi kontak senjata. Salah seorang anggota tentara angkatan laut menembakkan senjata anti-tank ke arah helikopter musuh. Kini dek atas sudah berhasil dikuasai. Andrew berhasil menemukan Amy. Naas, padahal Andrew sama sekali tidak berniat menghabisi Amy, melainkan ingin membawanya untuk diadili. Tiba-tiba pengawal Amy datang dan malah justru menembak Andrew. Pete yang sudah mengetahui posisi Mike langsung mendatanginya dan duel seru pun terjadi. Tom menemukan Andrew dalam kondisi sekarat. Andrew memberitahu Tom kalau Amy berada di rooftop berusaha melarikan diri. Tom naik ke atas dan berhasil menemui Amy. Dalam percakapan mereka, Amy menjabarkan alasannya melakukan pemusnahan massal di Olympia. Semua itu bertujuan agar virus berhenti menyebar dan mengakhiri penderitaan warga yang sudah tertular. Bagi Tom, cara tersebut tetap saja salah, apalagi sekarang Rachel datang membawa vaksin. Semestinya Amy mendukung program tersebut. Di akhir percakapan, Tom memberikan pilihan pengadilan atau pemakaman. Pilihan tersebut membuat anak buah Amy takut. Kemudian Amy mengambil jalannya sendiri. All operations at Olympia. We are surrendering. Semua situasi sulit sudah berhasil diatasi meski harus menelan beberapa korban jiwa. Di ruang kemudi, Mike menyerahkan primordial kepada Rachel sekaligus mengabarkan berita kematian Quincy. Di tempat lain, ada ayah dan anak-anak Tom yang untuk sementara waktu akan tinggal di kapal. Tom pergi ke dek dan memberikan penghormatan terakhir kepada anak buahnya yang gugur dalam tugas. So this is home. Niels belum tewas. Ilmuwan asal Rusia itu terdampar di sebuah pantai wilayah Florida. Sekedar mengingatkan, Niels adalah ilmuwan pencipta virus yang sedang mewabah saat ini. Sebagaimana rencana sebelumnya, sebagian awak kapal sudah diperbolehkan untuk pulang, lalu sisanya akan tetap bertugas untuk misi selanjutnya, yaitu produksi massal vaksin kemudian mendistribusikannya. Tom dapat rekaman video dari pejabat negara. Video tersebut merupakan clue rahasia, petunjuk peta lokasi laboratorium yang akan digunakan untuk memproduksi massal vaksin. Lokasi terdekat adalah laboratorium di Norfolk. Kapal berlabuh di Norfolk. Tom dan pasukannya disambut ramah oleh tentara yang bertugas di area pelabuhan. Turun dari kapal, Rachel langsung menyuntikkan vaksin ke semua orang yang ada di sana, lalu sebagian lainnya diserahkan untuk didistribusikan. Dalam pemberhentian kali ini, Tom membagi tim sekaligus berikan briefing singkat. Ada dua misi penting yang akan dilaksanakan hari ini. Pertama, produksi vaksin sebanyak mungkin, dan yang kedua, mendistribusikannya ke area sekitar. Mental Alicia sedang tidak baik-baik saja dan ia pun mengeluh. Sejak insiden di Maryland, sebagian awak kapal membenci dirinya karena ulah mendiang sang ibu. Di luar kapal, istri mendiang Quincy, Kelly, menyampaikan rencananya kepada Tom bahwa dirinya akan menetap di Norfolk. Letnan Andrea sampai di rumah. Rencananya Andrea mau menemui keluarganya dan menyuntikkan vaksin ke mereka. Namun faktanya menyedihkan, semua keluarga Andrea sudah tidak ada di rumah. Selain Andrea, kebetulan Kara juga berasal dari Norfolk. Tiba di rumah, Kara tidak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan melalui petunjuk dari sepucuk surat. Kara mendatangi kamp pengungsian bersama Denny. Di sana, Kara akhirnya bertemu dengan sang ibu.
Kara! Mike dan Tex masuk sebuah camp kecil dan ternyata tempat tersebut sudah tidak berpenghuni. Ketika diperiksa, Tex menemukan foto Mike dan keluarganya. Mike langsung bergegas memeriksa lokasi tenda tempat Tex menemukan foto tersebut. Sayang, tidak ada satupun petunjuk yang kuat tentang keberadaan keluarga Mike. Karena keluarganya sudah tidak ada, Andrea membatalkan rencana untuk menetap dan ia pun memutuskan kembali ke kapal. Kabar tersebut rupanya sampai ke telinga Tom dan langsung mendatangi Andrea, menanyakan apa yang sedang terjadi. Semua cerita Andrea didengarkan Tom dengan seksama. Masih di wilayah Florida, Niels diajak bergabung dengan komunitas yang kebal terhadap virus dan menamai diri mereka Immune atau Immunes. Masih belum diketahui persis apa visi dan misi Immunes, Niels hanya bisa jadi pendengar yang baik sekaligus berbaur dengan para anggota lainnya. Tom membawa ayah dan putra-putrinya pulang ke rumah. Masuk ke dalam, Tom merasakan kenangan mendiang sang istri masih sangat terasa menyayat di hati. Pada malam harinya, Tom duduk bersama keluarga, kemudian menyampaikan perihal penting. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai pimpinan Nathan James. Semua ini dilakukan demi menjaga keluarga. Perlu diketahui, kabar tentang kapal Nathan James memproduksi antivirus sudah sampai ke seluruh Amerika. Banyak sekali pihak-pihak serakah yang ingin menghancurkan vaksin tersebut. Jika Tom tetap bertugas, maka kemungkinan besar dia akan terbunuh dan tidak bisa lagi berkumpul bersama putra-putri dan ayahnya. Selain itu, membawa serta keluarga tinggal di kapal bersamanya tentu bukan solusi yang baik. Camp tempat Ibunda Kara tinggal saat ini sudah bebas dari virus. Mereka semua merayakan momen bahagia ini dengan cara main bowling bersama. Kebahagiaan ini sekaligus menandakan bahwa sudah waktunya Kara dan Danny kembali ke kapal. Take care of my girl. Pagi harinya, setelah Tom memutuskan untuk mengundurkan diri, Jed beri nasihat kepada putranya tersebut. Sebenarnya, Jed tidak setuju Tom mengundurkan diri. Kehadiran Tom sangat dibutuhkan dalam misi penanggulangan pandemi virus ini. Jika kekhawatiran terhadap keluarga yang memaksa Tom untuk berhenti, Jed menjamin 1000% akan menjaga semuanya sekuat tenaga. Putra dan putri Tom akan aman tinggal di sini bersama Jed. Setelah mendengar ucapan tersebut, hati Tom luluh. Memang sebenarnya Tom sendiri pun tidak tega meninggalkan anak buahnya di kapal. Dan sekarang, hati Tom menjadi lega, serta tekadnya juga sudah bulat. Fix, Tom kembali ke kapal. Mike yang masih belum menemukan keluarganya meninggalkan vaksin dan seperangkat radio di rumah dengan harapan suatu hari nanti keluarganya pulang, sehat dan segera menghubunginya. Sampai di kapal, Tom langsung mendatangi Alisa dan memberikan pangkat baru untuknya. Sumpah jabatan pun dilaksanakan dengan cara yang sederhana. I, Alicia M. Granderson, that I will support and defend the Constitution of the United States. Kapal siap melanjutkan perjalanan. Tom menyarankan kepada Kelly agar tinggal di dekat rumahnya saja. Lokasi tersebut terbilang aman karena ada Jed dan anggota Navy SEAL yang berjaga, sedikit mencuri perhatian pada saat Tom dan Kelly berpisah. Dari tatapan mata mereka, sepertinya ada perasaan lain, lebih dari sekedar teman biasa. 5 bulan yang lalu di perairan Atlantik Utara, semua awak di kapal selam terjangkit virus dan mendadak tewas. Hanya tersisa 2, mereka adalah Ned dan Sean. Kembali ke masa sekarang, di kapal Nathan James, Danny mengenalkan 2 anggota baru dari Kesatuan Pasukan Gabungan. Pertama, dari negara Australia, Sersan Taylor aka The Wolf. Kemudian ada Letnan Revid Bivas yang berasal dari negara Laknat. Burke ada di sana, terpesona dengan kecantikan Revid dan berusaha mencari perhatian. Sayang, respon dari Revid tidak sesuai harapan alias diabaikan. Tom dan pasukan dapat kabar tentang kapal Palang Merah yang lokasinya tidak jauh dari posisi mereka. Revid, The Wolf, dan sejumlah anggota lainnya ditugaskan dalam misi ini. Sebagai selingan informasi hiburan, Revid dan The Wolf saat ini sedang menjadi buah bibir di kapal karena kemolekan paras mereka. Bot sudah disiapkan untuk menuju ke kapal Palang Merah. Ras sudah coba lakukan kontak, namun tidak ada jawaban dari kapal tersebut. Regu pasukan langsung diterjunkan. Setibanya di dek, sebagian anggota ditugaskan mencari ruang lab dan sebagiannya lagi periksa situasi aman atau tidak.
Sedikit aneh memang, bagaimana mungkin kapal sebesar ini tampak begitu sepi penghuni. Regu pasukan khusus menyusuri kapal, sampai akhirnya Tex menemukan satu mayat tergeletak akibat luka tembak. Tak jauh dari lokasi tersebut, Tex menemukan tumpukan mayat dalam jumlah banyak. Tom masuk ke area lab dan ternyata di sana masih ada orang yang selamat. Menurut pengakuan salah seorang tim medis, mereka dirampok oleh pasukan bersenjata berjumlah 12 orang. Perampok tersebut mengambil makanan, obat-obatan, dan lucunya mereka mengira kapal ini memproduksi vaksin. Tom menganalisis perampok tersebut salah sasaran dan segera melakukan kontak ke Nathan James untuk siaga 1. Tak lama kemudian muncul salah seorang perampok dan aksi saling tembak pun terjadi. Dari senjata yang digunakan sangat terlihat jelas mereka bukan perampok kelas 3. The Wolf juga berhasil menemukan kawanan perampok lainnya. Bila dilihat dari caranya melumpuhkan musuh, rasanya sangat wajar jika Taylor diberikan julukan The Wolf atau Wolfman oleh sang ibu. Aksi yang ditampilkan Wolfman sama hebatnya dengan Revit. Tanpa menunggu aba-aba dari rekan satu tim, wanita spesialis intelijen ini langsung beraksi menunjukkan kemampuannya. Sangat disayangkan, semua aksi hebat tadi bisa dibilang kalah cepat. Para perampok telah lebih dulu merusak alat-alat medis yang ada di lab, artinya kapal ini sudah tidak bisa difungsikan sebagai tempat produksi vaksin. Dari pengeras suara terdengar ancaman untuk semua awak Angkatan Laut Amerika. Baru diketahui, semua kekacauan ini adalah ulah net, tidak ada kata mundur dalam kamus Tom, dan sekarang semua pasukan siap bertempur. Skill lawan Tom kali ini bukan bandit murahan, mereka menguasai ilmu militer dan strategi tempur. Mike yang berada di Nathan James terus memantau pergerakan musuh. Insiden tragis berbalut romantis terjadi di buritan Solis. Burke dengan gagah berani mengorbankan diri. Beruntung, perwira muda itu menggunakan rompi anti peluru. Tak lama setelah aksi heroik tersebut, Tex, Revit, dan Burke menemukan sesuatu yang tidak disangka-sangka, yaitu peledak. Revit bertindak sebagai penjinak. Meski berhasil dijinakkan, peledak tersebut rupanya juga disambungkan ke detonator. Di dek atas, pasukan Angkatan Laut sedang melakukan evakuasi terhadap korban selamat. Sialnya, proses tersebut tidak berjalan lancar karena diketahui oleh musuh, satu orang tewas, sementara Wolfman kena tembak pada bagian kaki. Get him back to the jet. Move it. Let's go. Taylor, you alright? Yeah. Semua berhasil dilumpuhkan, hanya tersisa Ned. Karena sudah terpojok, ia pun menebar ancaman sambil memegang detonator. Di buritan, Tex yang sudah menduga situasi ini bakalan buruk, segera mengambil peledak dan membuangnya ke laut. Semua terjadi begitu cepat dan tepat waktu, tombol ditekan, peledak dibuang. Semua pasukan sudah kembali ke Nathan James. Seperti biasa, Dr. Rachel mengobati luka para anggota. Satu orang dokter selamat dari kapal Solis bernama Milowski. Dokter tersebut memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Nathan James dan Tom menerimanya dengan senang hati. Lalu, ada satu anggota musuh yang selamat dan sekarang ditahan di kapal Nathan James. Di lautan, Niels sedang dibawa pimpinan organisasi untuk menemui bos besar mereka yang berada di dalam kapal selam. Niels dibawa masuk dan bertemu dengan pimpinan tertinggi. Sosok yang dimaksud tersebut ternyata adalah Sean. Perlu diketahui, Sean dan anak buahnya merasa jadi manusia pilihan Tuhan karena mereka kebal dari virus. Merasa tidak senang melihat Niels, Ned hampir meledakkan kepala ilmuwan Rusia tersebut.
Tom memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu apakah ada kapal selam di area sekitar. Pimpinan Nathan James ini seolah dapat intuisi kalau yang dihadapi kali ini bukan kapal laut biasa. Alasan Ned tidak suka terhadap Niels terkuak, semua itu karena sang ilmuwan sebelumnya memberikan informasi keliru tentang kapal yang memproduksi virus. Sebenarnya Niels tidak sengaja, ia tidak tahu mana kapal Nathan James dan yang mana kapal Soles. Sekarang para pemberontak ini bersiap mengatur strategi untuk melawan Tom dan pasukannya. Mike menginterogasi salah satu bandit yang selamat. Pria ini bernama Juan Carlos, seorang angkatan laut yang berkebangsaan Spanyol yang direkrut oleh Sean untuk menjadi anggotanya. Menurut informasi dari Carlos, kapal selam yang dinaiki oleh Sean adalah milik angkatan laut Inggris. Karena baru direkrut, Carlos belum punya banyak informasi tentang Sean dan semua anggotanya. Informasi penting dari ruang komando, dua kapal perang ini sudah saling mengetahui posisi meskipun masih samar-samar. Mode tempur pun akan segera disiapkan, tapi sebelum itu, Tom minta kepada semua awak untuk mengaktifkan mode tenang agar kapal musuh tidak bisa mendeteksi pergerakan Nathan James. Kecepatan baling-baling mesin diturunkan, bahkan semua awak kapal diminta untuk tidak bersuara. We're going to quiet too. Going to quiet too. All personnel quiet too. Sedari tadi, Carlos terus meminta air dan memohon agar dirinya dibawa ke dek atas. Permintaan tersebut lama-kelamaan membuat Mike curiga. Setelah dibawa ke atas dan diberi air, ternyata benar, Carlos menyimpan sesuatu di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, tentara angkatan laut Spanyol itu muntah darah dan langsung dibawa ke dalam kapal untuk mendapatkan pertolongan medis. Dugaan sementara, Carlos menelan GPS agar posisi bisa dideteksi oleh regunya. Casting to an enemy sub this whole time. Ketika Rachel dan tenaga medis kapal melakukan proses bedah, Carlos kehilangan banyak darah. Supaya Carlos tetap hidup, Mike pun terpaksa mendonorkan darahnya. Sonar diaktifkan oleh kapal selam. Sekarang mereka sudah mengetahui persis letak kapal Nathan James. Begitu pula sebaliknya, mode perang diaktifkan, torpedo ditembakkan. Nathan James berusaha merubah haluan agar tidak tertembak oleh kapal musuh. Active return, bearing 275. We've got incoming torpedoes. You see the trails, call it if they're gonna hit. Clear. That's the last fish. Last fish clear. Kapal selam HMS Achilles yang bermanuver agar tidak terkena torpedo dari Nathan James malah justru nyaris celaka. Dinding kapal selam ini tergores ngarai dalam lautan. Beruntung HMS Achilles tidak mengalami kerusakan parah. Di tengah situasi tersebut, Niels berhasil dapat informasi tentang Dr. Hunter dan langsung disampaikan kepada Sean. Niels yakin tujuan Rachel saat ini adalah lab milik Hunter dan Sean langsung tetapkan haluan menuju ke sana. Rachel berhasil mengeluarkan benda dari dalam perut Carlos, dan akhirnya Mike merasa lega. Benda yang ditelan Carlos bukanlah pemancar, melainkan kandar kilas atau lempengan flash disk untuk menyimpan data. Saat ini kapal Nathan James dan HMS Achilles sama-sama hilang dari radar. Kesempatan ini digunakan oleh Tom untuk membaca isi flash disk yang ditemukan dalam tubuh Carlos. Saat dibuka, isinya adalah lokasi laboratorium di berbagai kota. Belum tuntas isi flash disk dicermati, anak buah Tom beri peringatan ada misil meluncur. Tom langsung ambil kesimpulan, misil tersebut ditembakkan oleh Sean untuk meledakkan laboratorium yang ada di daratan. Tom tidak ingin semua lab hancur, ia pun langsung melepaskan misil untuk menghalau tembakan misil dari kapal musuh. How many we get? I have confirmation on 2 were in range, sir. We logged 26. All of them were out of range before we fired. Rachel yang baru saja menguji darah Carlos menemukan sebuah fakta mengejutkan, yaitu kebal terhadap virus. Fakta medis ini langsung disampaikan kepada Tom setelah mendengarkan hasil uji lab yang dibeberkan oleh Rachel. Tom langsung menyimpulkan tujuan Sean dan anggotanya adalah menghancurkan vaksin dan menguasai dunia. Selain itu, ada hal lain yang mungkin baru disadari Tom. Kapal selam HMS Achilles menggunakan mesin bertenaga nuklir yang artinya tidak akan pernah kehabisan bahan bakar. Ramsey bersaudara dan Niels sudah berada di daratan. Ned terus mengompori sang kakak agar Niels disingkirkan dari tim. Entah apa yang sedang direncanakan oleh Sean, ia sangat bersikeras mempertahankan Niels. Dia adalah orang yang sangat kita butuhkan, kata Sean.
Di kapal Nathan James sedang terjadi selisih pendapat antara Rachel dan Tom. Tiba-tiba Mike masuk dan mengabarkan posisi kapal selam saat ini sedang mengarah ke perairan Inggris. Tom tidak terima dan ngotot ingin memburu HMS Achilles. Perburuan tersebut sulit untuk terrealisasi karena kondisi bahan bakar di kapal Nathan James saat ini sedang menipis. Beberapa saat kemudian, Rachel dapat kiriman video dari mentornya, Dr. Hunter. Pria tua itu baru saja dibantai oleh sekelompok orang dengan aksen Irlandia. Tom yakin ini adalah ulah Ramsey bersaudara. Mereka punya komunitas kuat di daratan yang bisa dikerahkan untuk memuluskan semua rencana. Tragedi yang menimpa Hunter sangat disayangkan karena dokter itu berhasil membuat vaksin dalam bentuk serbuk. Rencananya, vaksin tersebut akan disebarkan lewat udara dan akan sangat menghemat waktu juga tenaga. Tom tidak begitu peduli soal kematian Hunter karena ambisinya saat ini adalah menghabisi Ramsey bersaudara. Berbeda dengan Rachel yang sampai detik ini terobsesi membebaskan dunia dari pandemi virus. Tom serta sejumlah awak termasuk Rachel tiba di lab milik Hunter. Rachel merasa sangat sedih melihat gurunya telah tewas. Ras yang juga ikut ke lokasi ajak Tom bicara empat mata. Jangan sampai ambisi menghancurkan langkahmu, kata Ras kepada Tom. Karena sudah tidak banyak yang tersisa di lab, Rachel mengambil foto gambar rumus di papan tulis milik Hunter. Setelah itu, Tom perintahkan beberapa anggota untuk mengantar Rachel kembali ke kapal, sementara sisanya melakukan penyisiran di area sekitar. Tom sampai di sebuah lokasi rawa. Menurut pantauannya, ada tanda kehidupan sekitar sini. Tom kontak ke Nathan James, minta agar dikirimkan pesawat tanpa awak UAV untuk memantau lokasi dari atas. Setelah diperiksa, ternyata memang benar. Mike mengabarkan ada camp yang lokasinya tidak jauh dari posisi Tom dan pasukan pun segera berangkat. Sampai di lokasi, rupanya camp ini semacam zona aman. Dari kejauhan muncul sekelompok orang bersenjata lengkap. Tom tiba-tiba menguping pembicaraan mereka. Dari logat bicaranya, Tom langsung tahu bahwa mereka adalah antek-antek Sean. Melihat sejenak ke situasi lab di kapal, Rachel merasa buntu menyempurnakan eksperimen Dr. Hunter. Ternyata sangat sulit mengubah vaksin ke dalam bentuk serbuk. Bacon tiba-tiba masuk ke ruang kerja Rachel dan membawakannya makanan. Kemudian Bacon menceritakan tentang pengalamannya sebagai koki dan cara meramu makanan. Mendengar hal tersebut, Rachel langsung dapat inspirasi. Tex memainkan aksi penyamaran dengan cara berpura-pura jadi pengungsi. Awalnya Tex ikut bermain bola bersama orang-orang di sana, kemudian mengambil satu keranjang pakaian untuk Tom dan pasukan. Menurut informasi yang didapat, sebentar lagi orang-orang di sini akan dibawa menuju ke sebuah tempat menggunakan bis. Tom ambil sikap nekat menyamar jadi pengungsi tanpa membawa senjata. Awalnya anggota ragu dengan ide tersebut, namun akhirnya apa boleh buat dan semuanya sepakat. Tom dan anggota ikut ke dalam bis. Di sebelah kursi Tom, ada wanita yang baru saja kehilangan suaminya akibat terpapar virus. Tom coba cari informasi tentang Sean Ramsey dari janda tersebut dan hasilnya pun memuaskan. Ternyata bis ini akan menuju ke lokasi tempat Sean berada. Di Nathan James, para anggota yang bertugas tahu betul kalau kapal selam saat ini sedang melakukan kontak ke darat. Mike perintahkan peluncuran misil agar sinyal musuh padam dan cara tersebut pun berhasil. Setelah melakukan perjalanan darat, Tom dan pasukan sampai di lokasi. Wolfman ditugaskan memantau area luar, Danny dan Tex menyamar sebagai kru logistik, sementara Tom, Revit, dan Burke menyamar sebagai warga. Di ruang aula, pimpinan organisasi, Kevin, sedang menyampaikan ceramahnya kepada seluruh warga. Tom yang baru saja masuk langsung menebak bahwa Kevin lah yang membunuh Dr. Hunter. Pasukan di kapal Nathan James terus melakukan komunikasi dengan Wolfman terkait situasi di dalam camp. Perlu diketahui, aksi Tom ini sangat berisiko tinggi. Selain tidak bawa senjata, mereka juga tidak membawa radio komunikasi. Tak lama kemudian, Sean naik ke atas panggung. Otak warga seolah dicuci agar mau mendukung program organisasi yang sedang dibangun oleh Sean. Kemudian, Sean memperkenalkan Presiden Amerika Serikat, Jeffrey, sebagai calon pimpinan tertinggi dalam komunitas ini. Rupanya Kevin bukanlah ketua komunitas, melainkan hanya menjadi seorang juru bicara. Jelas, pimpinan utama sekaligus penasehat organisasi atau komunitas ini adalah Sean. Sementara itu, bermodalkan paras cantik dan lihai memata-matai, Revit menggoda salah seorang prajurit musuh. Lantas, bagaimanakah hasilnya? Danny terus memantau area sekitar camp. Secara kebetulan, ia melihat Neil sedang berada di dalam lab, sedang melakukan eksperimen.
Aksi Danny nyaris ketahuan oleh anak buah Sean. Berkat kepiawaiannya memainkan peran, pria tampan itu sama sekali tidak panik. Danny beralasan sedang buang air kecil di bawah jendela. Revid yang sudah berhasil dapat informasi segera menemui Tom lalu menyampaikan, kita semua harus bergerak cepat membawa presiden pergi dari sini karena malam ini presiden akan dibawa ke New Orleans. Yang sampai detik ini masih rancu adalah soal status presiden, dia disandera atau memang anggota komunitas. Hal ini masih menjadi PR bagi Tom dan pasukannya. Berkat kerjasama yang apik, Rachel berhasil merubah vaksin cair menjadi bubuk. Vaksin tersebut langsung diuji coba ke seekor tikus. Kira-kira bagaimana hasilnya? Penyamaran Tex dan Danny terbilang sangat mulus. Hal tersebut dapat dinilai dari tugas yang baru saja mereka terima. Danny dan Tex diperintahkan untuk mengawal Ned dan Niles pergi dari kota. Presiden kembali berpidato di hadapan para warga yang kebal terhadap virus. Tom dan anggotanya punya strategi baru, yaitu menciptakan kepanikan. Revid diam-diam mengunci semua pintu aula. Kemudian Burke membuat sebuah skenario seolah-olah ada bom di dalam tas yang sengaja diletakkan di lantai. Lalu, seorang wanita dimanfaatkan Burke sebagai pengeras suara. Hasilnya, drama reality show karangan Tom sukses besar. Kapten Nathan James ini langsung dibawa ke ruangan pimpinan organisasi karena Tom orang Amerika dan aksinya tadi dinilai bagus. Jeff meminta kepada Sean agar mengizinkan Tom jadi pengawal pribadi presiden. Sean tidak langsung mengiyakan, ia menguji mental Tom dengan cara menggertak lewat todongan pistol dan tatapan mata. Sebagai perwira senior di militer Angkatan Laut, gertakan Sean terbilang receh bagi Tom. Pukulan Tom di ruang aula terlalu keras, sehingga membuat tulang hidung Burke sedikit bergeser. Revid yang mengetahui kalau Burke punya perasaan terhadapnya, jadi memberi sedikit angin surga kepada perwira tersebut. Ketika sedang asyik menikmati momen, hidung Burke dengan cepat dibetulkan oleh Revid, lalu kemudian wanita cantik itu berkata, jangan terlalu berharap, itu hanya obat bius. Niles benar-benar seorang psikopat sejati. Ilmuwan Rusia itu sengaja memasukkan virus ke dalam boneka, lalu boneka tersebut akan dibagikan kepada semua anak kecil di kota. Danny menawarkan diri menjadi eksekutor dan pengawal ditugaskan untuk menemani Danny. Ketika sedang menunggu Danny kembali, tiba-tiba Niles teringat kalau ia sepertinya pernah bertemu Tex. Tex berusaha agar tidak panik dan coba membuyarkan ingatan Niles. Lalu tak berselang lama, ingatan Niles benar-benar kembali. Sekarang aku ingat, dulu kita bertemu di kapal Rusia. Tex diancam, identitasnya akan dibocorkan, namun ia sama sekali tidak menunjukkan ekspresi takut. Tex membalas, aku juga tahu siapa kau sebenarnya. Jika kau bocorkan, maka tamatlah riwayatmu. Danny dan dua pengawal melihat seorang anak kecil di sebuah pekarangan rumah. Tentara berpangkat letnan ini langsung bergerak ke arah gadis kecil tersebut dan menyuruhnya pergi. Pengawal yang memergoki aksi Danny langsung datang dan menodongkan senjata. Danny berusaha memberikan penjelasan kepada dua orang tersebut tentang rencana busuk organisasi. Bodohnya, dua orang ini tidak percaya. Suara tembakan barusan terdengar sampai ke telinga Ned dan pasukannya. Ted langsung beraksi. I got him! I dropped that scumbag! Kabar Ned dan pasukannya diserang sampai ke camp. Semua pasukan diminta untuk siaga. Tom yang tadinya berencana membawa presiden keluar untuk menghirup udara segar batal. Sementara itu Burke dan Revid terkejut melihat situasi ini. Mereka mengira situasi ini terjadi karena penyamaran Tom sudah terbongkar. Masuk ke area dapur dan melihat pasukan musuh, Revid langsung melepas tembakan dan situasi di kapal saat ini sama tegangnya. Kapal selam HMS Achilles sudah mendapatkan posisi Nathan James dan akan segera menembakkan torpedo. Mike beri perintah kepada anak buahnya untuk mengaktifkan model siluman.
Mike dapat kabar bahwa tim lapangan berhasil menyelesaikan diri dan minta segera dijemput. Helikopter diterbangkan untuk mengangkut Tom dan pasukannya. Wolfman yang masih berada di atas gedung bersiap menuju ke lokasi titik temu. Dying. Hey, don't kill him. Could be. Sekarang, semua tim sudah berkumpul. Sebagaimana yang tampak, Presiden dan Niels masih bersama Tom dan kawan-kawan. Selang beberapa menit kemudian, helikopter sampai. Sebelum pergi, Danny menyempatkan diri untuk menghanguskan semua boneka virus buatan Niels. Presiden dibawa ke dalam ruang meeting di kapal. Mike masuk dan menjelaskan semua rencana buruk organisasi milik Sean yang dinamakan Immunes tersebut. Satu persatu barang bukti video ditampilkan di hadapan Presiden, namun entah mengapa Jeffrey seperti orang bingung atau bahasa lainnya yang lagi tren pelangap-longo. Dari monitor, Tom terus memantau ekspresi Presiden. Mike keluar dari ruangan lalu menemui Tom untuk berdiskusi. Jeff yang tinggal sendiri mengeluarkan flash disk, membuka file video yang tersimpan di dalamnya. Kekuatan public speaking Sean memang patut diacungi jempol. Siapapun yang mendengar pastilah akan terhipnotis, termasuk Presiden. Karena belum menampakkan reaksi seperti yang diharapkan, Tom akhirnya turun tangan. Terpapar sebuah fakta menarik dari percakapan Jeff dan Tom sebelum bertemu organisasi Immunes. Jeffrey adalah seorang yang putus asa dan nyaris mengakhiri hidupnya. Di antara keluarganya, hanya Jeffrey yang kebal terhadap virus. Pasti sebagian dari kalian bertanya-tanya, apa tujuan organisasi Immunes? Jadi, Sean Ramsey meyakini kalau semua orang yang kebal terhadap virus adalah orang-orang pilihan Tuhan sebagai pewaris dunia. Keyakinan tersebut memotivasi Sean untuk mengumpulkan semua orang kebal, lalu diajak bergabung ke dalam Immunes. Kebal terhadap virus dianggap sebagai ras paling unggul. Aksi tersebut sudah berhasil di sebagian besar benua Eropa. Yang menjadi target utama Immunes sekarang adalah Amerika Serikat. Organisasi ini sangat menentang vaksin karena dianggap sebagai bentuk melawan takdir Tuhan untuk mewarisi dunia ke tangan ras unggul atau orang-orang kebal terhadap virus. Setelah ngobrol banyak, Presiden dibawa ke kamar agar pimpinan bisa istirahat. Tom yang sedari tadi memantau terus gerak-gerik Jeff, 100% yakin bahwa Presiden Amerika itu telah terhipnotis ucapan Sean. Tom kembali menemui Jeff di kamar, berusaha menyadarkannya sekaligus membangkitkan kembali jiwa patriotisme. Seusai diberi ceramah singkat, kondisi Jeff bukan malah membaik, justru semakin parah. Jeffrey mendadak gelisah, seperti ada suara bisikan gaib yang terus menghantuinya. Di ruang kerja, Tom melihat berkas pribadi milik Jeff yang sebelumnya diambil dari Gedung Putih. Menyadari ada informasi penting, Tom pergi ke kamar Jeff, namun pria parubaya itu tidak ada. Setelah dicari-cari dan tak kunjung ketemu, rupanya Jeff sedari tadi berada di dalam toilet. Get Doc Rios now! Jeff langsung dapat perawatan medis dan beruntung ia masih selamat. Setelah siuman, Tom kembali mengajak Jeff bicara dari hati ke hati hingga akhirnya terkuak sebuah dosa masa lalu yang pernah dilakukan. Pada masa awal pandemi, anak dan istri Jeff tertular virus. Kondisi mereka benar-benar sekarat. Sang istri memohon agar Jeff mau mengakhiri penderitaannya. Singkat cerita, pada suatu malam, Jeff menghabisi istrinya menggunakan tangan kosong dengan cara mencekik. Setelah istri, kini giliran putrinya. Ketika sedang dieksekusi, mendadak putri Jeff bangun dan menyaksikan perlakuan kejam sang ayah. Momen itulah yang membuat Jeff stres, bahkan hampir gila. Pada masa-masa keterpurukan tersebut, kehadiran Sean dan Immunes sangat berarti bagi Jeff. Setelah menceritakan semuanya, Jeff merasa lega dan secara otomatis pengaruh hipnotis Sean memudar. Jeff menemui semua petinggi Nathan James di ruang meeting, lalu memberikan informasi detail tentang Sean. Setelah semuanya selesai, Tom mengantar Jeff ke ruangan khusus Presiden yang telah disiapkan. Niels akhirnya sadar dari tidur panjangnya. Kali ini, yang bertugas menginterogasi ilmuwan Rusia itu bukan Tom, bukan pula Mike, melainkan Rachel. Dan sebagai informasi, serbuk vaksin yang diupayakan oleh Rachel gagal total. Kini dokter wanita itu harus cari cara lain untuk mengubah vaksin tersebut menjadi aerosol.
Rachel menemui Niels lalu mengajaknya ke lab untuk melihat sejauh apa perkembangan antivirus yang diproduksi. Niels tampak sangat kooperatif, mungkin karena ilmuwan Rusia itu menghargai rekan seprofesi. Setelah bicara banyak dengan Niels, Rachel dapat ide untuk menyempurnakan vaksinnya, yaitu remis. Rachel menemui Tom, meminta agar kapten kapal itu mencarikan remis atau kerang air tawar. Tanpa menunda lama, Tom langsung siapkan pasukan dan pergi ke lokasi air tawar terdekat. Tom dan pasukan tiba di sebuah lokasi kota kecil yang diduga tak berpenghuni. Namun dugaan tersebut sepertinya salah karena Burke menemukan tanda-tanda kehidupan di sana. Come on out, I'm not gonna hurt you. Sosok yang dikejar oleh Burke ternyata adalah seorang anak remaja. Ketika didekati, komplotan remaja muncul dan menodongkan senjata ke arah Burke. Pasukan Angkatan Laut tiba-tiba datang dan peluru senapan nyaris memakan korban. Hey! Don't be stupid, kid. Right! What do we do now? Komplotan remaja ini dipimpin oleh Ray Diaz. Sebagai sesama komandan regu, Tom mengajak Diaz bicara di dalam kabin milik remaja tersebut. Ternyata Diaz dan teman-temannya termakan berita hoax dari Immuns yang menyebut Angkatan Laut Amerika menyebarkan virus melalui kedok vaksin. Seluruh warga dihimbau agar waspada. Selain itu, akan ada imbalan bagi siapa saja yang melaporkan keberadaan pasukan Angkatan Laut. Singkat cerita, semua remaja dibawa ke kapal Nathan James untuk diamankan, kecuali Diaz yang tetap tinggal bersama Tom dan pasukan. Rencananya, mereka akan menyiapkan jebakan untuk menangkap komplotan Immuns. Rachel kembali menemui Niels guna mendapatkan wawasan tentang vaksin. Cara dokter wanita ini cukup licik, merayu Niels seolah dirinya kesepian agar ilmuwan Rusia itu mau memberikan informasi-informasi penting soal genetik virus dan lain sebagainya. Setelah didapat, Rachel langsung meninggalkan kamar Niels. Malam pun tiba, Tom bertanya kepada Diaz bagaimana cara mengundang komplotan bandit itu ke sini. Cara yang diberikan oleh Diaz terlalu mencolok, menambahkan suar ke langit. Cara tersebut bisa mengundang pasukan musuh datang dalam jumlah besar. Tom yang merasa khawatir akan keselamatan Diaz mengurung pemuda tersebut di dalam kabin. Tak lama kemudian, pasukan musuh datang. Tom dapat kabar dari Nathan James, satu remaja bernama Cody tidak ada dalam rombongan. Dalam situasi perang, Tom berusaha mencari Cody. Diaz yang berada di dalam kabin juga mendengar kabar kalau Cody hilang. Tanpa rasa takut, Diaz merusak pintu kabin dan keluar untuk mencari Cody. Tom tiba di sebuah ruangan dan melihat Cody sudah tewas. Tiba-tiba dari belakang muncul satu orang dari pasukan musuh yang menodongkan senjata ke arahnya. Tom dan pasukan sudah kembali ke kapal dengan membawa serta 3 tawanan. Tom menemui presiden dan melaporkan masing-masing tawanan membawa alat komunikasi ponsel. Anehnya ponsel tersebut sama sekali tidak ada sinyal. Entah bagaimana cara mereka bertukar informasi. Setelah dari ruangan presiden, Tom langsung menemui Diaz dan ia paham betul apa yang tengah dirasakan oleh remaja itu atas insiden kematian Cody. Tom memberikan kata-kata motivasi agar Diaz bisa tegar menghadapi musibah ini. Rachel dan Niels saat ini sedang berada di lab. Secara garis besar, Niels berhasil memodifikasi virus sekaligus organ dalam tubuhnya. Sebenarnya di dalam tubuh Niels terdapat banyak virus dan bisa dengan mudah disebarkan lewat nafas atau udara. Lalu, mengapa Niels bisa kebal? Jawabannya, DNA dalam tubuh Niels menjadi perisai alami, sehingga virus tidak dapat bereaksi. Saat ini Rachel membutuhkan organ dalam tubuh Niels yang sudah termodifikasi atau berevolusi tersebut. Organ dalam itu terletak dalam lapisan paru. Tanpa sepengetahuannya, pertama-tama Rachel memisahkan DNA dan virus yang ada di dalam Niels. Otomatis virus akan segera bereaksi dan Niels tewas dengan cepat. Setelah itu, barulah organ dalam tersebut diambil oleh Rachel. Kejam, ya begitulah karma. Niels terkejut bukan main ketika dirinya mendengar penjelasan dari Rachel. Pada akhirnya Niels juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh jutaan orang yang telah tewas. You all right? I helped you.
Niels tewas dan Rachel langsung mengamankan organ tubuhnya. Di area lain, tampak Tom yang baru saja kembali ke kapal. Kemudian Mike langsung mengabarkan informasi penting perihal kematian Niels. Tom datang menemui Rachel dan menanyakan sejumlah pertanyaan dengan tatapan yang penuh rasa curiga. Tak lama berselang, Presiden, Tom, dan beberapa orang lainnya berkumpul di ruang meeting untuk membahas rencana selanjutnya. Tujuan mereka saat ini adalah kota New Orleans, tapi perlu diketahui kapal HMS Achilles juga sedang menuju ke sana dan hal ini patut diwaspadai. Target Tom ketika sampai di New Orleans adalah menyembuhkan semua orang di sana lewat udara, itu pun kalau vaksin jenis aerosol karya Rachel sudah berhasil dibuat. Miller, prajurit yang bertugas menjaga lab pada saat Niels tewas, diinterogasi oleh Andrea. Dari hasil sementara dapat disimpulkan, Rachel sengaja membunuh Niels. Hasil interogasi ini langsung disampaikan kepada Tom. Setelah itu, aktivitas di lab langsung dihentikan sementara dan Rachel diminta kooperatif terkait kasus kematian Niels. Alisa berhasil menemukan bagaimana cara bandit berkomunikasi lewat ponsel tanpa sinyal. Mekanismenya, komunikasi dilakukan menggunakan video game dengan koneksi Bluetooth. Meski radiusnya pendek, namun cara ini sangat aman dari resiko diretas. Rachel diinterogasi oleh Mike. Hingga saat ini, dokter wanita itu belum mau mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Skenario kematian Niels dibuat serapi mungkin dan sulit diendus. Setelah interogasi selesai, Mike, Presiden, dan Tom membahas perihal kasus kematian Niels. Saat ini mereka tidak bisa menjerat Rachel karena kurangnya barang bukti dan dokter itu masih ditetapkan sebagai saksi. Di waktu yang sama, Rachel masuk ke kamar dan memergoki Milosky sedang membuka laptop miliknya. Rachel tidak terima barang privasinya dijamah oleh orang lain, lalu kemudian Milosky menjelaskan dirinya tidak ada maksud buruk. Jika memang Rachel yakin dengan semua eksperimennya, bahkan sampai harus menewaskan Niels, maka segera buktikan. Jika itu berhasil, mungkin dosa Rachel bisa diampuni. Mendengar nasihat tersebut, Rachel paham bahwa Milosky secara implisit mendukung tindakannya. Rachel langsung pergi ke lab dan menyelesaikan eksperimen, lalu langsung diuji ke tubuhnya sendiri. Setelah menyuntik, Rachel meniupkan nafasnya ke seekor tikus. Beberapa jam kemudian, Rachel menemui Tom dan ngobrol berdua. Akhirnya, dokter wanita ini mengakui bahwa dirinya memang sengaja menewaskan Niels demi mengembangkan vaksin jenis aerosol. Raut marah dan kecewa tampak di wajah Tom. Alasannya, menghabisi nyawa manusia di atas kapal angkatan laut merupakan sebuah tindakan pelanggaran berat. Tak peduli orang yang dibunuh tersebut baik atau jahat. Selama statusnya tawanan, maka tidak boleh dibunuh, kecuali dianggap mengancam keselamatan. Ditambah lagi, sekarang ini Angkatan Laut Amerika sedang disorot akibat pencemaran nama baik yang dilakukan oleh organisasi Immuns. Rachel sendiri tidak memungkiri bahwa obsesinya menyembuhkan seluruh umat manusia sangatlah besar. Selain itu, atas semua kejahatan yang dilakukan Niels, rasanya ilmuwan Rusia tersebut memang pantas mati. Miller, Tex, dan Danny membawa salah seorang tawanan yang mengaku mau bekerja sama ke area pesisir pantai. Tujuannya untuk mendapatkan informasi dari pasukan Immuns melalui ponsel milik si tawanan. Kapal Nathan James menangkap posisi HMS Achilles. Aksi serangan pun terjadi. Satu torpedo berhasil mengenai Nathan James. Inbound bearing 190. Hard left rudder, all ahead, flank 3. Doing 4,000 yards on course for impact. 400 yards. Ledakan yang terjadi di tepi pantai dimanipulasi oleh pasukan Ramsey bersaudara. Sebuah video palsu disebar, direkayasa seolah-olah kapal Nathan James yang meledakkan area tepi pantai tersebut. Situasi saat ini benar-benar sangat rumit. Sementara itu, ada kabar bahagia dari Rachel bahwa eksperimen vaksin aerosolnya berhasil dibuat. Rachel pun langsung mengabarkan kepada Tom, tapi sayang Tom tidak antusias mendengar terobosan tersebut, sebab masalah yang sedang dihadapi oleh Nathan James beserta pasukan angkatan laut saat ini sangat menguras tenaga. Selain itu, terkait kematian Niels, akhirnya Tom memutuskan tidak akan menghukum Rachel selama dokter itu berada di kapal. Hanya saja, ruang gerakannya dibatasi. Tom sadar dirinya tidak punya hak untuk menghukum Rachel, karena mereka sedang berada di lautan. Tapi yang perlu diingat, bukan berarti Rachel terbebas dari jeratan hukum. Rencananya, sampai di daratan nanti, Rachel akan diadili.
Akibat dihantam peluru torpedo, mesin sonar kapal Nathan James rusak. Sementara itu, Tex dan kawan-kawan berlabuh di pantai. Mereka semua bahu-membahu membantu korban ledakan. Sean masih saja terus melakukan propaganda lewat video dengan menyebut Tentara Angkatan Laut Amerika sebagai pelaku utama ledakan di tepi pantai. Tom, Jeffrey, dan Mike menganalisa video propaganda yang disebarkan oleh Ramsey bersaudara. Cluenya adalah Valkyrie. Presiden Jeffrey ambil sikap, video harus dibalas video. Dengan cara ini, semoga bisa mematahkan propaganda dari pihak Immuns, sekaligus membuka mata masyarakat tentang kebenaran yang sesungguhnya. Tex tidak sengaja menangkap sinyal pemancar melalui alat yang ia pegang. Penemuan ini langsung dikabarkan ke awak kapal Nathan James. UAV diterbangkan dan ditemukanlah oil rig berdiri tegak di sana. Tampaknya rig itu sudah tidak berpenghuni. Guna memastikan, Tom bentuk regu kecil untuk memeriksa lokasi tersebut. Sebelum tim berangkat, Tom menunggu presiden menyelesaikan video pidatonya. Tom dan pasukan sampai dan langsung menggeledah semua tempat. Dua pasukan ditugaskan naik ke lantai paling atas untuk berjaga-jaga. Nyaris putus asa karena tidak menemukan apapun, tiba-tiba muncul seorang gadis. Hey! Whoa, take it easy. Valkyrie. Valkyrie adalah Valerie Raymond, gadis cerdas spesialis IT yang termakan fitnah keji dari Ramsey bersaudara. Valerie bukan anggota Immuns, melainkan hanya warga sipil biasa. Motivasinya membantu Sean murni karena ingin memerangi pasukan Angkatan Laut. Meski Tom sudah meyakinkan bahwa pasukan Angkatan Laut tidak seburuk berita yang tersebar, Valerie masih saja belum percaya. Padahal sebenarnya, misi kali ini sangat mudah dan sederhana. Andai saja Valerie mau bekerja sama menyebarkan video pidato presiden, maka semua tim sudah bisa langsung balik ke kapal. Video hoax yang dibuat Sean tentang kapal Nathan James yang meledakkan area pantai sampai ke lokasi ini. Sandra yang tadinya kooperatif mulai menunjukkan sikap aslinya, berusaha untuk kabur. Pria ini menghasut sejumlah warga sipil bersenjata agar menyerang pasukan Angkatan Laut. Tex kena tembakan di bagian belakang dan untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, baik warga sipil maupun anggota militer. Dari kejauhan, pasukan Tom melihat sebuah kapal speedboat melaju cepat ke lokasi rig. RPG! Secure the rim. Situasi sedang darurat, Nathan James mengirimkan helikopter untuk menjemput pasukan di lokasi rig. Situasi benar-benar tidak terkendali. Bayangkan, di lokasi ini banyak sekali bahan yang mudah terbakar. Sejumlah pasukan berusaha mematikan jalur gas, mencegah ledakan dahsyat terjadi, tapi semua itu sia-sia karena induk utama tabung gas di rig bocor. Tom sibuk mengejar Valerie yang sedang melarikan diri. RPG kedua dilesatkan dan pasukan Angkatan Laut mulai panik. Begitu roket ketiga akan ditembakkan, helikopter pun tiba di lokasi. Pasukan berhasil dievakuasi dan ada sejumlah anggota yang tewas di lokasi rig. Danny menghadap Mike dan melaporkan situasi. Pasukan Angkatan Laut benar-benar terpukul. Andy Chung yang tadinya menyelamatkan Alyssa di lokasi rig menghembuskan nafas terakhirnya di kapal Nathan James. Come on. Sorry. Selang beberapa jam kemudian, Revit juga harus pergi untuk selamanya setelah mengalami luka parah dan pendarahan hebat akibat ledakan. Burke merasa sangat terpukul karena wanita yang ia cintai tak sempat dimiliki. Tom akhirnya siuman setelah pingsan selama 2 hari. Tandanya, kondisi Kapten Nathan James itu mulai membaik. Tak lama kemudian, Tom menghadiri upacara duka di ruang makan. Semua awak menunjukkan rasa bela sungkawa mereka atas kematian para anggota. Valerie yang melihat momen sakral itu mulai percaya kepada pasukan Angkatan Laut Amerika. Sungguh, mereka semua tidak seburuk kabar yang diberitakan. Tom mulai optimis mendengar pengakuan Valerie dan berencana akan mengajaknya bekerja sama.
Amarah Tom memuncak, sekarang sudah tidak ada kata sembunyi dari HMS Achilles. Dengan tegas, Tom perintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk menyerang. Karena penyerangan ini sangat beresiko, Tom minta presiden dan beberapa orang anggota untuk mengungsi sementara dari kapal. Singkat cerita, presiden ditemani oleh orang-orang hebat seperti Tex, Danny, Mike, Rachel, dan Burke keluar dari kapal. Circumstances make contact with the ship. Valerie yang sekarang berada di pihak Angkatan Laut melakukan komunikasi dengan sejumlah kapal milik warga sipil yang ada di area sekitar, mengacaukan formasi mereka. Sebagai informasi, akibat propaganda Ramsey, kelompok warga sipil sedang mengatur siasat untuk menjebak kapal Nathan James di perairan sempit, lalu akan ditembaki sampai hancur. Tom dan semua anggotanya harap-harap cemas ketika melintasi perairan. Ternyata hasilnya, kinerja Valerie sangat baik, tidak ada satupun kapal milik warga sipil di sana yang mencegat Nathan James. Good job, begitulah ucap Tom kepada Valerie. Mike dan rombongan menemukan sebuah tenda sederhana di tengah hutan. Rencananya tempat ini akan dijadikan camp sementara. Tak lama kemudian, terlihat ibu dan anak yang sudah terinfeksi virus melintas. Rachel dilarang keras untuk menghampiri mereka, tapi dokter cantik itu benar-benar keras kepala. Tiba-tiba suami wanita tersebut muncul, lalu menodongkan senjata ke arah Rachel. Karena negosiasi ini terbilang sangat epik, akhirnya mereka semua menurunkan senjata. Rachel langsung menguji vaksin ciptaannya lewat sentuhan dan nafas. Timbul rasa percaya di hati keluarga kecil ini terhadap pasukan Angkatan Laut. Kemudian mereka memberikan sebuah informasi penting kepada Mike dan pasukannya, kalau di lokasi yang tidak jauh dari sini ada sekelompok orang yang sedang menyiapkan senjata anti-tank untuk menghancurkan kapal Nathan James. Mike tidak bisa mengabarkan informasi ini ke kapal karena mode senyap sedang diaktifkan. Alhasil, mau tidak mau Mike harus mendatangi lokasi anti-tank tersebut. Baik Nathan James maupun Achilles, keduanya sama-sama menggunakan silent mode agar tidak bisa dilacak. Tom mulai menggunakan feelingnya sebagai pelaut handal. Setelah mode hening selesai, sonar diaktifkan dan posisi kedua kapal ini rupanya sedang berada di titik yang sama. Mereka saling menembakkan torpedo dan bermanuver untuk menghindari serangan. Akan tetapi, kecepatan torpedo tentu saja lebih cepat daripada baling-baling kapal. Hasilnya, torpedo berhasil mengenai sasaran. Arm torpedoes. Aye, sir. Dive now. Dive, dive, dive. Emergency dive. Full ahead. Torpedo trail. Port side. Eksperimen Rachel berhasil, gadis bocah yang tadinya sakit kini berangsur pulih. Milowski mengabadikan momen tersebut menggunakan kamera ponselnya. Tex dan kawan-kawan sampai ke lokasi anti-tank. Setelah semua musuh berhasil dilumpuhkan, Mike menembakkan peluru ke arah HMS Achilles. Ramsey bersaudara beserta awaknya pun tewas. They're going to fire! We did it, sir. Presiden kembali membuat video pidato tentang keberhasilan Angkatan Laut memberantas aksi teroris. Di ruang makan, Rachel mengajari semua pasukan tata cara menyebarkan vaksin ciptaannya. Tak lama setelah itu, Tom dipanggil ke ruang presiden. Rupanya misi mereka belum 100% tuntas, karena Kevin belum tewas dan siap menebarkan ancaman serius. Kevin dan presiden sempat negosiasi, namun berujung gagal total. Di markas, Kevin dan tangan kanannya, Curtis, sedang menyiapkan rencana baru mereka, yaitu menyebarkan virus ke sejumlah kota dan negara bagian Amerika. Selain itu, mereka juga akan menyamar sebagai pasukan Angkatan Laut.
Rencana Nathan James berbanding terbalik dengan Immuns. Tom dan pasukannya akan mendatangi beberapa kota di negara bagian untuk menyebarkan vaksin. Ribuan warga diminta standby di area pelabuhan, menunggu kedatangan kapal Nathan James. Singkat cerita, kapal sampai di lokasi pertama di Mississippi. Tom dan Presiden dibuat terkejut mengapa hanya sedikit warga yang ada di sana. Kecurigaan mereka langsung mengarah kepada Kevin. Tex lagi-lagi mengucapkan selamat tinggal kepada Rachel. Kali ini Tex berencana menemui putrinya dan memberikan vaksin. Dulu Tex pernah sangat menyukai Rachel dan mengutarakan perasaannya. Sekarang Tex sadar bahwa dia bukanlah orang yang diinginkan oleh Rachel. Kini mereka berdua hanya menjadi teman. Tex pergi dari kapal dan menuju ke rumah seorang pria tua. Dulunya putri dan mantan istri Tex tinggal di sini. Si pria tua yang merasa tidak kenal dengan Tex tanpa basa-basi langsung menodongkan senjata. Setelah mereka berkenalan, terungkap sebuah cerita bahwa mantan istri Tex telah tewas dibunuh oleh sekelompok orang yang tak dikenal, sementara sang putri saat ini sedang menuju kamp pengungsian di zona aman bebas virus. Tex melanjutkan perjalanan dan berhenti di tempat pengisian bahan bakar. Di lokasi, ditemukan seorang pemuda penderita virus yang sedang sekarat. Sesuai instruksi yang diajarkan Rachel, Tex coba menyembuhkan pemuda tersebut menggunakan botol air mineral bekas dari mulutnya. Lalu, dari pemuda tersebut, Tex dapat kabar tentang titik kumpul warga saat ini, sebuah gedung sekolah yang akan dijadikan tempat penularan virus secara massal oleh kelompok Kevin. Adegan berpindah ke pasukan Kevin yang menyamar sebagai tentara angkatan laut dan berhasil mengumpulkan ribuan warga di gedung sekolah. Semua warga ini mengira akan diberi vaksin, padahal sebenarnya tidak. Mereka justru akan ditularkan virus, lalu diseleksi siapa yang kebal dan siapa yang terjangkit. Tak lama kemudian, Tex sampai di gedung sekolah dan mencari putrinya. Pasukan Angkatan Laut Nathan James lakukan serangan ke gudang sekolah. Aksi tersebut bertepatan dengan anak buah Kevin yang membawa seorang penderita virus ke tengah lapangan. Kekacauan terjadi dan para anggota langsung lari berhamburan. Karena pakaian regu Kevin dan regu Nathan James sama, sempat terjadi kesalahpahaman antara warga dan pasukan Angkatan Laut Amerika. Di kapal, Rachel sedang menyiapkan antivirus aerosol yang akan disebar menggunakan helikopter. Singkat cerita, misi kali ini berjalan dengan sangat sempurna. Everybody just stay where you are. The cure is coming. Stay where you are. Cure is coming. Trust us. That's our helicopter right there. Just stay calm. That's the cure. Kevin tidak dibunuh, melainkan ditahan di dalam kapal Nathan James. Di dek kapal, semua pasukan bersiap berlabuh di St. Louis. Masyarakat sangat antusias menyambut kapal perang milik Angkatan Laut Amerika tersebut. Tiba di darat, semua anggota menyebarkan vaksin kepada seluruh warga. Momen haru dirasakan oleh Russ. Setelah sekian lama, akhirnya Russ kembali melihat kedua orang tuanya. Sementara itu, di lokasi yang sama, Tex mengenalkan putrinya kepada Rachel. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Keesokan harinya, Jeffrey disumpah ulang sebagai Presiden Amerika Serikat. Execute the office of President of the United States. Constitution of the United States. Malam harinya, semua awak kapal Nathan James berpesta di gedung kepresidenan. Raut bahagia tergambar jelas di wajah para pahlawan ini. Jeff bicara dengan Tom, meminta agar Kapten Nathan James itu sekarang bertugas di sini saja, tidak usah di laut. Permintaan tersebut bertujuan agar Tom dapat memantau segala situasi yang sekiranya bisa mengancam kedaulatan negara. Di tengah pesta, semua pasukan bersulang untuk para pahlawan sekaligus teman-teman mereka yang telah gugur dalam tugas. Tamaya. Smith. To Cassetti. To Cody. Pesta pun usai. Ketika Tom hendak masuk kamar, Rachel datang dan mengucapkan salam perpisahan karena ia harus pergi ke beberapa wilayah lain yang sedang mengalami pandemi virus jenis baru. Rachel juga mengungkapkan bahwa dirinya dapat amnesti dari presiden atas kasus kematian Niels. I'll see you when I see you.
tiba-tiba muncul Curtis yang mengaku sakit dan memohon agar disembuhkan oleh Rachel. Semper Tyrannis. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!